إلى أحمد التجاني وجمت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Kemudian yang berikutnya, dia mendapatkan pahala yang dikenal dengan ajrul ijtima', pahala berjamaah. Jadi orang thariqah sangat-sangat dianjurkan, bahkan super dianjurkan menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Sehingga ketika tidak berthariqah dia seenaknya sholat sendirian, ketika sudah berthariqah dia berusaha untuk selalu berjamaah. Sehingga dari sini dia mendapatkan pahala berjamaah atau ajrul ijtima'. Ya, termasuk pada zikir-zikir yang mereka kerjakan ada yang harus dikerjakan berjamaah. Ya, karena bersama, ya suatu yang dikerjakan bersama lebih bersemangat daripada sendirian. Ya, contohnya kita ketika wirid sendirian 10 menit, 4 jam sudah lelah. Tapi ketika bersama-sama ini lebih bersemangat karena ya ada sinergi. Ya, sinergi rohani, sinergi semangat ya dengan baik dengan imam maupun makmum yang lain. Jadi terjadi sinergi sehingga timbul kekuatan yang lebih daripada kita beribadah sendirian. Jadi ada ajrul iltima, termasuk pahalanya juga berbeda. Kenapa berjamaah? Contohnya salat berjamaah lebih utama, pahalanya 27 derajat daripada salat sendirian. Jadi para pemirsa rahimakumullah, jadi yang kedua ada ajrul ijtima'. Kemudian yang berikutnya ajrul hilqah. Ya, jadi pahala yang didapatkan dari hilqah dengan siapa dia ikut. Ya, di sini tergantung martabat wali yang diikuti. Ya, kalau umat tergantung martabat nabi yang diikuti. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama daripada umat para nabi terdahulu. Baik dalam bentuk pahalanya, baik termasuk kemudahan-kemudahan dalam syariatnya dan lain sebagainya. Jadi syariat Nabi terdahulu itu ya jauh lebih berat daripada syariat Islam yang kita lakukan saat ini. Jadi adapun pahalanya ya umat Islam akhir zaman walaupun umurnya pendek dan amaliyahnya sederhana dan ringan, tapi oleh Allah diberi pahala yang berlipat-lipat melebihi pahala orang-orang terdahulu. Ya contohnya Lailatul Qadar. Dahulu ada seorang nabi bernama Sam'un dari Nabi Bani Israel. Ya, dikenal dengan Samson yang selama 1000 tahun berjihad di jalan Allah, 1000 bulan berjihad di jalan Allah. Ya. Jadi kurang lebih 83 tahun beribadah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sendirian tanpa ada yang dukung. Jadi ini nabi yang melas ini. Tidak ada yang dukung. Oleh Allah diberi kekuatan fisik yang luar biasa. Dan diberi mukjizat-mukjizat. Yang intinya ya, ibadah seorang nabi 1000 bulan ternyata bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu kalah dengan semalam, yaitu ibadah pada malam atau malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Dan Quran yang menyatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Wabil khusus, yaitulah keinginan para sahabat untuk mendapatkan amal yang baik dan pahalanya tinggi, Allah beri surat Al-Qadar. Jadi ini umat Rasulullah SAW mempunyai pahala yang lebih unggul daripada ibadahnya para nabi, bahkan ibadahnya para umat nabi terdahulu. Kemudian demikian juga thariqah. Itu antara wali satu dengan lain berbeda. Dan ini sunnatullah, ketentuan Allah, bukan kita yang mengklaim, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya contohnya thariqah Tijani. Thariqah Tijani amalannya ringan. Akan tetapi fadilahnya sangat besar. Terus gimana kok gitu? Ya karena juga ada rahasia-rahasia amal yang orang lain tidak tahu, sehingga wajar kalau ada orang tidak percaya.
Dan kita tidak perlu berdebat kalau mereka tidak percaya. Kenapa? Dalam masalah fadhailul a'mal, apalagi penjelasan Nabi setelah Nabi wafat dikenal dengan basira, busyra atau bisyarah, bukan hadis. Orang yang ingkar dengan bisyarah tidak kafir, cuma tidak dapat bagian. Nah, kita alhamdulillah ya, kita menerima iman dengan penjelasan Nabi tentang bisyarah bagi mereka yang mengamalkan wirid thariqah Tijani. Disampaikan oleh Nabi ke Syekh Tijani radhiyallahu anhu. Nah, kita percaya, maka kita akan dapat bagian. Ditambah lagi, ya kita di samping percaya mengambil thariqah ini dan kita mengamalkan amalannya dengan istiqomah sesuai dengan aturan, maka mendapatkan pahala berikutnya itu ajrul hilqah. Jadi pahala mengikuti hilqahnya wali. Ya, kita tidak perlu mengklaim wali dan juga tidak perlu memburu martabat wali, tapi alhamdulillah oleh Allah diberi pahala ibadahnya para aulia. Dari mana didapatkan? Karena mengikuti wali. Sebagaimana hadis Nabi, yusarul mar'u ma'aman ahabba. Orang dikumpulkan bersama yang dicintai. Ketika cinta dengan Rasulullah, kumpul dengan Rasulullah. Cinta dengan para aulia, karena Rasulullah sudah wafat, maka kita akan dikumpulkan dengan para aulia. Kumpul dengan Rasulullah bersama para aulia lebih aman daripada ya kita ya mengikuti kegiatan-kegiatan yang tidak punya sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang punya sanad mendapatkan ajrul hilqah. Jadi pahala mengikuti hilqahnya aulia. Yang satu dengan yang lain berbeda. Ya dalam kehidupan nyata ya sama-sama PNS, pegawai negeri. Ya, masing-masing departemen punya standar gaji berbeda dengan departemen yang lain. Demikian juga ya para nabi masing-masing punya standar dengan ketinggian martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang didapat oleh umat para nabi tersebut. Dan para aulia punya martabat tinggi di hadapan Allah dan dia mendapatkan pahala sesuai dengan martabatnya ya dari aulia tersebut, dan umat fuqaranya atau murid-muridnya mendapatkan standar yang didapat oleh gurunya dari ajrul hilqah. Berikutnya, dari murid-murid yang mengamalkan ini secara bertahap naik derajatnya. Makin tinggi derajatnya, makin banyak dan makin tinggi kualitas pahala yang didapatkan orang tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga secara khusus ya pahala yang didapatkan orang yang berthariqah, pertama mendapatkan ajrul amal, yang kedua mendapatkan ajrul ijtima, yang ketiga mendapatkan ajrul hilqah, yang keempat mendapatkan ajrul martabah. Jadi pahala mengamalkan, pahala berkumpul, pahala mengikuti hilqahnya wali, ya, pahala yang keempat dengan martabat apa yang dia dapatkan dalam berthariqah berbeda dengan yang berada pada level bawah termasuk pada level atasnya. Ya, inilah keuntungan kita kalau ikut thariqah al-mu'tabarah. Dan alhamdulillah di Indonesia Nahdlatul Ulama memfasilitasi. Jadi karena percaya dengan adanya thariqah dan para pendiri NU itu adalah ya rata-rata orang yang mengamalkan wirid thariqah, maka para pendiri Nahdlatul Ulama meneliti kitab-kitab thariqah yang masuk ke Indonesia. Jadi kitabnya ada 44 thariqah yang diteliti dan dinyatakan 44 thariqah yang mu'tabar, yang sah, punya sanad pada Nabi. Akan tetapi dari 44 thariqah yang diteliti oleh ulama kita, ya yang ada pengamalnya di Indonesia kurang lebih ya 12 atau 13 thariqah saja. Ya, yang paling banyak kalau guru-guru para sesepuh adalah thariqah Qadiriyah dan thariqah Naqsabandiyah, termasuk juga thariqah yang lain Syadiliyah,
kemudian Satoriyah, jadi para wali songo, termasuk Sunan Kalijogo ngamalin thariqah Satoriyah. Ya, ada Khalwatiyah, ya, yang di Sulawesi, sehingga seorang wali dari sana dibuang ke Kepten, amalannya adalah thariqah Khalwatiyah. Itu Syekh Yusuf Al-Khalwati. Kalau di Banjarmasin ada thariqah Samaniyah. Ya, di Jawa yang paling banyak Qadiriyah dan Naksabandiyah. Dan saat ini ya sudah sejak era 80-an thariqah Tijani menjadi booming di Indonesia, sehingga saat ini Ikhwan Tijani yang banyak ya menyebar dari sampai Lombok, ya, Bali, Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Batam, termasuk Bangka Belitung, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sudah sampai ke Irian. Ini alhamdulillah. Itu thariqah mu'tabarah yang beredar dan banyak pengamalnya di bumi kita, bumi pertiwi ini. Jadi demikian para pemirsa rahimakumullah, keutamaan kita mengambil wirid thariqah. Dan kepada yang belum, kalau Anda ingin mendapatkan keuntungan besar, tidak ada lain kecuali harus masuk ke dalam thariqah yang mu'tabar, yang resmi.